memang tantangan bagi semua pihak, karena remaja itu masih mencari identitas, mungkin perlu informasi-informasi yang komprehensif dari berbagai hal, sehingga perlu program ini bersinergi satu dengan yang lain. Media yang ada itu juga memberikan kontribusi sebetulnya bagaimana sebetulnya remaja itu harus bersikap. Perlu untuk diberikan media yang cukup bagi remaja untuk informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi jangan dimaknai kesehatan alat reproduksi, tapi kemampuan dia untuk memahami dengan baik arti kesehatan secara utuh. Nah, itu di pendidikan sendiri sudah mulai masuk di dalam kurikulum secara khusus sih tidak, tapi sudah diberikan pendidikan hal itu melalui biologi, kesehatan pendidikan dan jasmani itu sudah mulai masuk. Bahwa bagaimana mengintegrasikan pendidikan Kespro di sekolah, tapi tidak cukup hanya disampaikan ini loh penting disampaikan di sekolah pendidikan Kespro, tetapi juga dikawal sampai dilatih gurunya untuk memiliki kecakapan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk membawakan pendidikan Kespro di sekolah yang tidak cukup hanya kognitif tapi juga afektif gitu. Artinya penguatan mentalitas, penumbuhan kesadaran sampai kepada penanganan dan pemulihan psikis anak. Bagaimana para guru itu dibekali, dilatih dengan keterampilan-keterampilan menyelesaikan masalah terhadap persoalan-persoalan seksualitas di sekolah, bukan hanya pendekatan tata tertib, karena menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat anak-anak menjadi semakin jatuh dalam penderitaan yang sangat dalam. Seharusnya pendidikan Kespro itu sudah dimulai dari sejak dini, diberikan pada pelajar sekolah, misalnya dimasukkan ke dalam kurikulum. Kalau sekarang ini kebanyakan masih belum. Kalau yang saya tahu sudah ada itu di Kulon Progo, mereka sudah menerapkan bahwa pendidikan Kespro itu sudah masuk di kurikulum di muatan lokalnya. Harapan kami dari forum, kami berharap bahwa pendidikan Kespro itu dapat masuk di kurikulum, masuk di muatan lokal. Kalau kekerasan seksual itu, kalau saya melihat yang pertama ya, bahwa pergaulan bebas dan kemudian adanya unbounding dan unlimited dari informasi yang kemudian bisa diakses oleh siapa saja, usia berapa saja, baik melalui media-media sosial maupun juga media elektronika. Nah, ini menurut saya memang menjadi bagian yang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti menimbulkan hasrat ya, emosional seksual kemudian meningkat. Ya, kalau menyangkut masalah kekerasan seksual dan kemudian hubungannya dengan pendidikan, itu memang menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Karena banyak sekali mereka yang melakukan sesuatu itu bukan hanya karena nafsu, tetapi karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu. Banyak yang begitu. Nah, oleh karena itu kita itu harus selalu dari waktu ke waktu memberikan informasi pendidikan seksual, baik kepada orang-orang yang tentu untuk mencegah biar tidak jadi pelaku, dan juga kepada mereka yang untuk mencegah supaya tidak jadi korban. Ya, kalau ditanya tentang bagaimana akses pendidikan seksual, ya jawaban saya cuma satu,
masukkan itu pendidikan seksual di dalam KD itu kompetensi dasar di dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Saya di Kulon Progo sudah memasukkan pendidikan reproduksi di dalam KD dan saya membuat buku modul ya untuk SD, untuk SMP dan untuk SMA atau SMK, dan itu masuk di dalam kompetensi dasar. Saya kira itu langkah awal yang memang perlu proses untuk ke depan.